Bang Parhan review film dong. Die, you motherfucker. Kembali lagi dengan aku Bang Parhan Film. Gimana nih kabarnya kalian semua? Sehat-sehat kan? Sebelum kita review, aku doakan semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film Godzilla Minus One yang kemarin udah Bang Parhan upload nih. Kalian udah nonton belum? Buat yang belum nonton, kalian boleh banget nih nonton film Godzilla One atau enggak nonton review dari Bang Parhan. Film Kong Skull Island ini menjadi film pembuka dari sequel Monster Vs Godzilla. Dan ini dia, kalian bisa lihat sequelnya ada banyak cuy. Dan Bang Parhan akan review sesuai dengan alur ceritanya ya. Jadi bukan alur rilisnya. Film pertama ini berjudul Kong Skull Island yang rilis tahun 2017 atau yang kita akrab kenal dengan King Kong ya. Film kali ini menceritakan tentang penjelajahan pulau yang belum pernah sama sekali dikunjungi oleh umat manusia nih gengs. Tapi pas sudah sampai pulau tersebut, tim penjelajah malah bertemu makhluk gorila raksasa yang bisa kita kenal dengan Kong. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke reviewnya. Film dibuka dengan latar tahun 1944 saat sedang terjadi Perang Dunia Kedua nih. Ya, timelinenya nih sama kayak Godzilla Minus One ya gengs ya. Di suatu tempat di Pasifik Selatan, tiba-tiba ada dua pesawat yang jatuh dari udara. Untung kedua pilot tersebut dapat selamat nih. Usut punya usut, mereka ini adalah pilot Amerika dan juga pilot Jepang yang sedang berperang. Saat mereka sedang mencoba membunuh satu sama lain, tiba-tiba dan inilah Kong Skull Island. Scene pun berlanjut menceritakan tentang selesainya Perang Dunia Kedua dan Amerika mulai memasuki Perang Dingin nih, di mana Amerika berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam segala hal. Maju ke tahun 1973, di mana kita ditunjukkan seorang pria yang bernama Renda dan juga asistennya yang bernama Brooks yang sedang membawa koper bertuliskan Monarch. Mereka berjalan menuju Gedung Putih untuk menemui senator Amerika dikarenakan Monarch ini akan mengalami kebangkrutan gitu. Saat mereka ingin bertemu dengan senator, nampak pada berita bahwa Amerika baru saja menyelesaikan perang dengan Vietnam dan menarik pasukannya kembali ke Amerika. Renda dan Brooks pun berencana bertemu senator. Mereka berharap bisa mendapatkan akses sumber daya agar dapat melakukan ekspedisi penjelajahan untuk terakhir kalinya. Penjelajahan ke sebuah pulau yang hanya baru dipetakan dari foto satelit dan belum pernah ada yang mengunjunginya. Pulau ini bernama Skull Island. Di pulau ini banyak sekali kapal hilang, pesawat hilang, dan tidak ada orang yang bisa kembali dari pulau tersebut. It has defied discovery. Many civilizations spoke of it in legends. I believe there's an ecosystem out there, the likes of a place where myth and science meet. Renda menunjukkan foto kapal yang seperti tercakar makhluk raksasa kepada senator dan ia pun yakin bahwa di pulau inilah Renda dapat menemukan makhluk tersebut. Pada awalnya senator menolak memberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk ekspedisi tersebut. Tapi balik lagi, karena Amerika lagi perang dingin, Amerika nggak mau nih kesempatan ini diambil oleh Rusia dan senator pun akhirnya menyetujuinya. Scene pun berpindah di pangkalan udara Vietnam, di mana pasukan Amerika mulai bersiap untuk kembali ke Amerika karena perang telah usai. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa prajurit, yaitu ada Miles, Cole, dan juga beberapa prajurit lainnya. Nampak komandan mereka sedang memandangi hangar dan memandangi pasukan mereka yang bersiap untuk pulang. Komandan ini bernama Nick Fury. Bukan, komandan ini bernama Packard. Saat ia sedang bersantai di ruangannya, ia didatangi oleh kapten para pasukan yang bernama Chapman. Saat Packard sedang memandangi medali-medali yang diberikan oleh presiden saat itu, nampak dalam lubuk hatinya ia tidak senang jika perang telah usai dan masih ingin terus membela negaranya. Sir, so what are you gonna do when you get back to the world, Chapman? Waiting on me. Get out of here, Chapman. Go have some fun.
Pada malam harinya, Komandan Packard mendapat telepon dari Jenderal Pusat, di mana ia akan ditugaskan untuk melindungi ekspedisi penjelajahan dari tim Randa dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Ia pun nampak bahagia nih bisa mendapatkan misi terakhir sebelum pulang ke Amerika. Scene pun berpindah pada Randa dan juga Brooks yang juga sudah sampai di Vietnam untuk menemui salah satu mantan militer Inggris yang sekarang alih profesi menjadi seorang pelacak handal. Dan orang ini adalah Loki. Bukan deng, pria ini bernama Conrad. Ia adalah seorang pelacak handal di mana keahlian Conrad ini adalah menemukan prajurit-prajurit yang tersesat. Randa dan Brooks pun menjelaskan kepada Conrad bahwa mereka akan pergi ke sebuah pulau yang belum pernah dikunjungi oleh manusia. Akan tetapi, Conrad meminta bayaran 5 kali lebih besar karena pulau tersebut terkenal sangat berbahaya. Dan mereka pun menyetujuinya. Scene pun berpindah pada seorang fotografer yang bernama Weaver. Pada saat itu, yang akan mengikuti ekspedisi mereka juga. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai nih di pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, mereka melakukan konferensi ekspedisi terlebih dahulu. Om Kumis ini menjelaskan bahwa pulau yang akan mereka kunjungi adalah alur yang selalu dihindari oleh perdagangan laut, dikarenakan pulau tersebut dikelilingi oleh badai abadi yang sangat luar biasa mengerikan. Karena badai itulah, pulau tersebut tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Expedition takes us to a place every nautical trade. The island is surrounded by a perpetual storm hidden from the outside world. Mereka pun berencana ke pulau tersebut menggunakan helikopter yang dipimpin oleh Komandan Packard dan tim penjelajah yang dipimpin oleh Randa. Ada pula ahli biologi dan juga geologi yang bernama Sun, dan ini yang satunya Brooks itu ya. Rencana mereka adalah mencari tahu apa yang ada di atas pulau tersebut dan juga mencari tahu apa yang ada di bawah pulau tersebut. Brooks pun menjelaskan bahwa mereka akan memetakan pulau menggunakan peledak seismik agar mendapatkan dengan jelas apa yang ada di dalam pulau dan di luar pulau tersebut. Mereka akan berkelana dalam 3 hari dan tidak ada lagi yang menjemput mereka dalam 3 hari ke depan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya terlihat badai yang sangat mengerikan sudah di depan mata. Mereka pun bersiap untuk menaiki helikopter yang dilengkapi dengan persenjataan. Dikarenakan mereka tidak mengetahui apa yang ada di pulau tersebut kecuali Randa. Mereka pun mulai memasuki pulau tersebut menggunakan helikopter dengan bersusah payah. Let's do this. You ever looked into a hurricane and decide maybe I should fly straight through it? Ya, dan akhirnya pulau yang indah itu pun dapat mereka capai. Berbagai macam pulau dan keindahan lautnya menunjukkan bahwa pulau ini memang belum pernah dijamah oleh manusia. Ya, kalau udah dijamah manusia pasti udah ada tuh tambang freeportnya. Singkat cerita, mereka mulai menjatuhkan peledak seismik untuk memetakan pulau tersebut. Dan tiba-tiba Ready for seismic charges. Dan ya, inilah sang raja Skull Island, yaitu Kong. Nampak posturnya yang berdiri tinggi mampu menumbangkan semua helikopter di atas sana dengan mudah. Namun tetap saja, baling-baling helikopter itu mampu melukai tangan dan juga tubuh Kong. Banyak sekali helikopter dan prajurit yang tumbang saat mereka menjatuhkan peledak seismik. Dan Komandan Packard pun memandangi Kong dengan penuh dendam dikarenakan tewasnya prajurit-prajurit mereka dalam pertempuran. Scene pun berlanjut saat Kong sudah meninggalkan mereka. Dikarenakan semua helikopter telah tumbang, mereka akan melakukan perjalanan kaki dan komandan mencari siapa saja nih prajuritnya yang masih selamat. Nampak mereka semua terkena mental dan terkaget-kaget atas apa yang baru saja terjadi. Karena itu pertama kalinya bagi mereka melihat hal tersebut. Komandan pun mendatangi Randa sembari menodongkan pistol karena Randa tidak menceritakan nih semua hal mengenai pulau ini. Randa pun menjelaskan bahwa memang mereka tuh mencari monster ini dikarenakan dulu Randa adalah salah satu manusia yang berhasil selamat dari kejadian kapal karam atas cakaran monster. Tak ada orang yang percaya sama sekali sama Randa pada saat itu bahwa Randa melihat monster yang mengerikan menghancurkan kapal mereka. Maka dari itu Randa menghabiskan 30 tahun terakhir untuk menemukan monster ini, di mana ia akan membuktikan bahwa perkataannya tidaklah dusta.
Glad to hear it. I was worried about you. You are going to tell. Monsters exist. Yesterday I was a crackpot. Who are you? You heard of the USS Lawton? Out of 1,000 young men on my family, she was sunk in battle. Prove the truth of what I learned. This planet doesn't belong to species own this earth. And if we keep our head. Scene berpindah pada tim Conrad yang juga selamat. Mereka mengarungi rawa-rawa dan menemukan gundukan tanah yang tiba-tiba bergerak. Dan ya, ternyata itu adalah kerbau raksasa, gengs. Tak lupa Weaver pun mengambil foto kerbau tersebut. Wah, kalau kerbau ini dikurbanin pas Idul Adha, bisa jadi satu kota kali ini yang dapat. Everyone here seems way too calm right now. Nobody move. Put it down. Berpindah pada tim Komandan Picard, ia pun memberikan penghormatan terakhir pada prajurit-prajuritnya yang telah gugur. Dan ia pun bersikukuh, berjanji untuk membalas kematian para prajuritnya. Saat mereka sedang melakukan perjalanan di hutan bambu, tiba-tiba... Setelah kejadian mengerikan tersebut, nampak mereka sangat terkena mental lagi nih untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke tim Conrad, ia menemukan seperti bangunan-bangunan kuno yang ditata oleh manusia. Dan ya, ternyata mereka benar-benar manusia penghuni pulau ini. Saat mereka terpojok, tiba-tiba datang nih orang Amerika. Dan ternyata itu adalah pilot yang pertama kali kita lihat di scene. Pilot ini bernama Marlowe. Ia menceritakan bahwa dulu pesawatnya jatuh di pulau ini. Dan setelah saat itu, ia mulai bertahan hidup dan bersahabat dengan suku asli pulau tersebut yang bernama suku Iwi. Nobody shoot. No need for that. Come on now. Did you crash it? Sorry, Miss. Lieutenant Hank Marlowe of the Force. It's fine. Scene pun berganti ke Chapman yang sedang menunggu jemputan dari komandannya di tepi danau. Tiba-tiba... nampak Kong juga terluka lumayan berat di sini, mulai dari tangan dan lengannya yang berdarah akibat baling-baling helikopter. Ya, tiba-tiba ada gurita raksasa coy. Langsung aja nih, Kong memakan dan membawa gurita tersebut sebagai makan siangnya. Scene pun berpindah di pemukiman suku asli pulau tersebut yang dilindungi oleh tembok besar. Mereka hidup dengan damai tanpa kejahatan, tanpa teknologi sama sekali. Suku tersebut pun nampak ramah dan menerima tim Conrad untuk tinggal sementara di situ. Conrad dan yang lainnya pun diajak oleh Marlowe berkelana memasuki kapal raksasa yang karam. Ceritanya kayak room tour kapal karam gitu loh. Namun kapal ini bukan sekedar kapal biasa. Di dalam sana menunjukkan berbagai macam prasasti-prasasti suku tersebut, di mana ada monster kadal dengan gigi taring yang mengancam mereka. Dan ada juga prasasti Kong yang mereka puja sebagai pelindung suku dari makhluk mengerikan tersebut. Usut punya usut, seluruh keluarga Kong dihabisi oleh makhluk kadal ini. Maka dari itu, Kong selalu membunuh setiap monster kadal yang ada. Dan disinilah mereka menghormati dan memuja Kong sebagai raja dan dewa di pulau ini. This is his home. We're just guests. He come from the vents. Those bombs woke up a bunch of them. Still small. Dan ternyata Marlowe dan prajurit Jepang itu pun menjadi sahabat di pulau ini. Hingga suatu saat, sahabat Marlowe tersebut menjadi salah satu korban yang dibunuh oleh makhluk mengerikan tersebut. Dan ya, sesuai prediksi nih, dikarenakan pasukan mereka membombardir pulau tersebut, monster kadal itu pun terbangun cuy. Tetapi yang baru kebangun ini tuh cuma anakannya aja. Ini udah segede ini, gimana emaknya ya? Makanya, Kong ini gak suka kalau sampai kadal-kadal ini terbangun. Apalagi karena bom yang dijatuhkan kemarin. Marlowe pun menunjukkan bahwa ia telah merakit kapal dari mesin pesawat yang ia bangun bersama sahabatnya, prajurit Jepang dulu itu. Tetapi memang masih butuh beberapa suku cadang lagi untuk menyelesaikan kapal tersebut.
Me and Gunpei spent 6 years of our lives. You gotta be kidding me. I know she ain't pretty to look at. Unless you got a better idea, I suggest we get crap. Saat mereka sedang bercanda gurau, Weaver mendengar ada jeritan kesakitan di luar tembok. Ternyata di sana ada kerbau raksasa yang tertimpa helikopter. Ia mencoba mengangkatnya, namun yang terjadi... Ternyata Kong datang untuk membantu kerbau itu dan meninggalkan Weaver tanpa melukainya. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya Kong itu friendly. Scene pun berganti ke tim Packard, di mana ia melihat ada tapak tangan Kong yang terluka di tebing, menambah keyakinan komandan ini bahwa ia dapat membunuh Kong. Tim Conrad pun lanjut untuk membantu menyelesaikan kapal, sambil menceritakan ke Marlowe tentang perkembangan dunia saat ini, karena ia sudah lama sekali tidak pulang. Di sisi lain, Chapman yang sedang menunggu Packard duduk di sebelah kayu, yang ternyata itu hewan serangga raksasa cuy. Untung saja Chapman tidak dibunuhnya, tapi tiba-tiba... Tanpa diketahui oleh yang lainnya, Chapman pun tewas. Pada malam harinya, tim Conrad dan tim komandan memutuskan untuk beristirahat di tempatnya masing-masing. Terlihat di sini Randa kurang setuju dengan rencana Packard ingin membunuh Kong. Tetapi mau gimana lagi, dendam yang mendalami sudah merasuk pikiran Packard. Pada pagi harinya, tim Conrad mencoba untuk menghidupkan kapal. Dan ya, akhirnya kapal tersebut bisa hidup nih. Namun Marlowe pun harus berpisah dengan suku yang telah membantu merawatnya selama ini. Di perjalanan, radio mereka pun mendapatkan sinyal dari tim Packard. Tim Packard pun langsung menembakkan flare untuk memberitahu di mana lokasi ia berada. Tapi naas, saat flare ditembakkan, Om Kumis tidak dapat selamat nih karena diserang oleh burung-burung mengerikan. What the hell, man? Pada akhirnya, mereka pun bertemu dan mulai terlihat wajah bahagia mereka karena pertemuan itu. Marlowe pun berkenalan dengan Komandan Packard dan menjelaskan kepada komandan bahwa ia adalah pilot yang selamat dari Perang Dunia Kedua. Namun kebahagiaan mereka mulai redup. Nampak di sini mulai mereka berbeda pendapat, di mana tim Conrad memaksa untuk langsung pulang, sedangkan tim Packard memaksa untuk menjemput Chapman. Yang dimana kita tahu nih, padahal Chapman udah diterkam sama makhluk kadal itu ya. Tapi mau gimana lagi, tim Conrad pun harus mengikuti perintah komandan tersebut untuk mengarah ke barat. Marlowe pun menjelaskan bahwa di arah barat adalah sarang dari makhluk kadal. Tetapi Komandan Packard tidak mau peduli tentang itu. Akhirnya mereka pun setuju untuk mencari Chapman. Tetapi jika waktu sudah melewati estimasi, mereka akan langsung pulang. Mereka pun melakukan perjalanan menuju arah barat, di mana terlihat di sini seperti banyak bangkai-bangkai monster nih, dan tak lain tak bukan ternyata itu adalah bangkai para leluhur keluarga Kong. Ya, para leluhur keluarga Kong yang telah habis dibantai oleh monster kadal itu. This is what's left of Kong's parents. This place is a real no-no. Not leaving Jack out there. I've been here 28 years, what do I know? Mereka pun melanjutkan perjalanannya melewati bangkai-bangkai tersebut. Salah satu prajurit merokok, tapi dilarang oleh temannya. Akhirnya dia membuang rokok tersebut yang membuat salah satu lubang bergas meledak. Tiba-tiba... Ternyata monster kadal ini memuntahkan sisa-sisa tulang manusia, cuy. Dimana di sini terlihat kalung yang menempel di kepala tengkorak itu adalah milik Chapman. Mereka pun mencoba mengatur formasi untuk berjalan pelan-pelan, namun naas bagi Randa. Flash kameranya berkedip saat memfoto, dan yang terjadi... Oh, shit. Set up to 50. Mereka pun mencoba melawan monster kadal ini. Ditambah banyak sekali burung-burung mengerikan yang juga ada di sana. Dengan berbagai cara, mereka mencoba melawan menggunakan api semprot, menggunakan senjata api, tetap monster tersebut tidak terkalahkan. Hingga akhirnya Weaver melempar koreknya ke lubang gas yang bertepatan monster itu lewat di atasnya. Akhirnya monster tersebut dapat dikalahkan.
Scene pun berlanjut saat mereka sudah sampai di lokasi Chapman tewas. Mereka pun menemukan pisau Chapman yang tertancap dan kalung militernya yang menunjukkan bahwa Chapman telah tiada. Tetapi komandan tak ingin berhenti di situ. Ia tetap ingin menuju helikopter pembawa amunisi karena ia ingin membunuh Kong. Mendengar itu, Marlowe dan yang lainnya pun tak setuju kalau komandan ingin membunuh Kong. Tetapi komandan pun bersikeras tetap ingin membunuh Kong apapun yang terjadi. Tim Conrad pun cuma bisa pasrah. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing kembali. Tim Conrad di sini mengarah pulang ke kapal dan tim komandan menyiapkan untuk membunuh Kong. Saat Weaver dan Conrad sedang naik ke atas tebing, tiba-tiba ternyata memang benar cuy. Memang Kong ini sebenarnya friendly terhadap manusia. Tetapi hal-hal yang merusak lingkungannya lah yang membuat ia membantai pasukan komandan. Dari jauh terdengar kembali ledakan yang dibuat oleh komandan. Di tepi danau, komandan dan pasukannya sudah bersiap dengan wajah penuh amarah dan juga dendam. Komandan Packard pun siap untuk melawan Kong. Dan yang terjadi... Arm 3. That's the big one. Mereka pun lari terbirit-birit. Kong nampak tumbang di sana. Monster kadal pun tetap mengejar mereka. Die, you motherfucker. Hingga di rawa-rawa, satu prajurit pun mencoba untuk mengorbankan dirinya dengan membawa granat. Alih-alih dimakan sama monster itu, tapi yang terjadi... Your life. Mau jadi pahlawan malah jadi korban, ya kan? Ya, ternyata monster itu menyapu dengan buntutnya sehingga mereka pun kena prank gitu. Pada waktu yang tepat, Kong pun datang untuk membunuh monster kadal tersebut. Pertarungan kedua makhluk tersebut pun tidak dapat terhindarkan. Kapal mereka pun datang membantu di saat Kong mulai terpojok. Monster tersebut berhasil teralihkan untuk mengejar mereka. Dan yang terjadi... Pertarungan sengit, akhirnya Kong bisa melukai leher monster tersebut menggunakan jangkar kapal. Kong pun menyelamatkan Weaver yang terjatuh di danau. Tapi tiba-tiba... monster kadal ini pun benar-benar mati dan kalah di tangan Kong. Kong pun kecapean nih dan mulai meninggalkan tempat tersebut dengan menatap dalam Weaver, menandakan bahwa sekali lagi memang dia monster friendly. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa pulang. Marlowe yang sudah lama tak bertemu dengan keluarganya pun akhirnya dapat bertemu kembali. Film ini memiliki end post credit di mana Brooks dan Sun menjelaskan kepada Conrad dan Weaver bahwa Kong bukanlah monster satu-satunya di bumi ini. Terlihat di proyektor menunjukkan masih banyak lagi monster seperti Kong, yaitu ada Godzilla, monster burung, monster kupu-kupu, dan yang terakhir dan paling kuat itu Ghidorah, sang monster kepala 3. Dan akhirnya film ini pun tamat. Gila, seru banget cuy film ini cuy. Lanjutan film Kong ini adalah Godzilla 2014 ya, yang secepatnya akan kita upload cuy. Jadi jangan lupa kalian subscribe, dan juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian untuk like. Kalau nggak suka, dislike aja. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa pantengin terus channel Bang Parhan Film. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Bang Parhan Film signing out.